Shalom keluarga Allah. Di penghujung tahun 2023 ini, kita diingatkan kembali akan pemeliharaan dan penjagaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai biji matanya. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan selalu membuat kita terpesona. Dengan apa kita akan membalas semua kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan selain kita memuji dan menyembah Dia. Mari kita bersama menaikkan pujian kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Keluarga Allah yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di kehidupan kami di tahun ini. Sekarang kami akan memulai ibadah tutup tahun hari ini. Tuhan tolong berkati setiap kami supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Sertai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga Allah, dalam perjalanan tahun 2023 ini, mungkin kita mengalami berbagai musim kehidupan menghampiri. Awan gelap, hujan badai, kekeringan, dan kita merasa sendiri. Tetapi pujian yang sebentar akan kita naikkan mengatakan bahwa Yesus selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Dia setia, dan bersama Dia kita lalui semua.
Keluarga kesayangan Allah, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengakhiri tahun yang telah kita lewati sebentar lagi. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang tahun 2023. Dan kami ingin menutupnya dengan merenungkan firman Tuhan. Terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami diberkati untuk semua peristiwa yang telah terlewati dan untuk tahun yang akan kami sambut bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat pertama sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantung benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Demikian firman Tuhan. Keluarga Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 365 hari sudah kita lewati. Selama itu seberapa banyak saudara atau keluarga menangis? Seberapa banyak pula saudara dan keluarga tertawa atau bersorak-sorai? Mana lebih banyak, bersorak-sorai atau menangis di sepanjang tahun ini? Kalau malam ini saya bertanya, saudara sedang menangis atau sedang tertawa dan bersorak-sorai? Saudara, mungkin kita bingung menjawabnya. Saya ini sedang menangis atau sedang bersorak-sorai? Tetapi begitulah kehidupan. Sorak-sorai dan tawa serta tangis adalah bunga-bunga hidup yang akan terus terjadi, bukan hanya di tahun ini, tetapi di tahun-tahun sebelumnya, bahkan sangat mungkin di tahun-tahun yang akan kita jalani ke depan. Hari ini kita telah membaca dan diingatkan oleh pemazmur tentang perenungan yang dia dapatkan ketika dia mengenang perjalanan bangsa Israel kembali dari Babil ke tanah perjanjian. Saudara-saudara bisa bayangkan, perbudakan di Babil itu lamanya 70 tahun. 70 tahun penuh dengan tangisan. Mungkin air mata mereka bahkan sudah kering oleh karena perbudakan yang begitu berat. Mungkin mereka sudah tidak bisa menangis lagi, atau juga sulit untuk bersorak-sorai. Meskipun mereka boleh kembali ke tanah asal mereka sendiri. Pemazmur menggambarkan suasana pada waktu itu seperti mimpi. Seperti mimpi rasanya mereka bisa pulang dan bersorak-sorai. Seperti
tidak percaya bahwa 70 tahun derita itu akan berlalu karena mereka sudah pupus harapan. Tetapi itulah yang terjadi. Pemazmur akan mengingatkan kita semua bahwa hidup itu kadang-kadang seperti mimpi. Kita tidak menduga sesuatu yang pahit, sesuatu yang pedih, sesuatu yang menghancurkan dan menyayat hati kita alami di tahun ini. Kita juga kadang-kala seperti tidak percaya bahwa kita bisa mencapai apa yang kita capai sepanjang tahun 2023 ini. Semua terasa seperti mimpi. Kok bisa semua ini saya alami? Tetapi kita tidak sedang bermimpi, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita sedang terjaga. Kita sedang melihat kenyataan yang benar-benar terjadi. Yang kita alami bersama atau masing-masing di sepanjang tahun 2023. Kadang kita menangis, kadang kita tertawa dan bersorak-sorai, silih berganti. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang jelas pemazmur melihat dan mengakui bahwa Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan bangsanya. Seperti mau mengingatkan kita bahwa Tuhan juga telah melakukan perkara-perkara besar di sepanjang tahun 2023 ini bagi kita. Lalu dari situs pemazmur kemudian merenungkan sesuatu. Dia mengatakan di ayat yang kelima, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dia melihat kenyataan hidup bahwa menabur artinya berjuang, berusaha, melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil pada suatu saat nanti. Tapi di saat orang menabur, orang bisa menabur dengan menangis atau dengan air mata. Mengapa? Karena ketika dia menabur, dia berhadapan dengan musim yang tidak menentu. Dan hasilnya pun belum pasti. Jadi ada dua perasaan. Di satu sisi harapan, dengan taburan ini aku akan menuai. Tetapi di sisi lain ada kekhawatiran dan kecemasan. Akankah aku menuai yang kutabur? Tetapi pemazmur menyimpulkan bahwa dan meyakinkan orang bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai pada waktunya. Lalu dia menegaskan lagi di ayat yang ke-6. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Orang yang pergi, dalam terjemahan lama dipakai orang yang berjalan. Artinya orang yang bergerak maju, orang yang melangkah ke depan, orang yang berani menghadapi kehidupannya, orang yang mau berjuang. Menurut pemazmur, sekalipun dengan air mata atau dengan menangis, dengan kehancuran hati, dengan pengalaman-pengalaman pahit, dengan kekecewaan-kekecewaan dan luka, dia mengatakan keyakinan iman yang penting adalah sambil membawa kantung benih.
tidak hanya maju atau berjalan atau pergi saja, tetapi pergi dan berjalan maju dengan membawa kantung benih. Artinya dengan niat untuk melakukan sesuatu, dengan niat untuk memperjuangkan sesuatu. Tidak hanya pergi tanpa arah. Maka dia mengatakan pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Dia memakai kata pasti pulang dengan hasil yang tidak sia-sia. Berjalan maju dengan menangis, tetapi membawa kantung benih yang siap untuk ditaburkan, tidak akan pernah sia-sia. Pasti akan menuai hasil dengan tertawa dan sorak-sorai. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti di awal saya bertanya, apakah saudara sedang menangis atau sedang tertawa? Sedang mencucurkan air mata atau sedang bersorak-sorai? Tidak persoalan malam ini saudara sedang menangis atau sedang bersorak-sorai, karena kehidupan memang seperti itu. Ada tangisan, ada sorak-sorai. Firman Tuhan mengajak kita mengakhiri tahun 2023 ini dengan 1. Terus berjalanlah, melangkahlah maju, jangan berhenti. Hadapi kehidupan kita, sepahit apapun tahun yang akan kita lewati ini. Yang kedua, dengan menangis, artinya dengan siap berjuang, dengan siap mencucurkan air mata, dengan siap menghadapi pengorbanan-pengorbanan, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Bersiaplah untuk menangis, tidak apa-apa, karena Tuhan pasti melihat air mata kita. Dan yang ketiga, jangan lupa membawa kantong benih, membawa semangat juang, membawa rencana untuk melakukan apa. Seperti seorang petani yang siap untuk menaburkan benih yang ada di kantong yang dibawanya. Sisanya tinggal sebuah keyakinan, pasti akan pulang membawa berkas-berkas gandumnya dan dengan bersorak-sorai. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari Adiuswo sampai anak-anakku, mari kita tutup tahun 2023 ini dengan segala tangis dan tawanya, dengan segala sorak-sorai dan air matanya. Kita jalani dan kita lanjutkan tangisan itu di tahun 2024. Kita lanjutkan pula sorak-sorai yang bisa kita syukuri di tahun yang akan datang ini. Percayalah, siapa mau bergerak maju, meskipun dengan air mata, tetapi tetap membawa kantung benih, pasti akan menuai sorak-sorai. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk semua peristiwa di tahun 2023. Namun kami menaikkan doa kepadamu dengan penuh harapan. Bapa yang penuh kasih, semua air mata, semua tangisan yang kami alami di tahun yang telah lewat ini nanti, yang meninggalkan luka, kepahitan, dan trauma, kami mohon pertolongan-Mu agar Engkau memulihkan
semuanya itu ya Tuhan, supaya kami bisa melanjutkan perjalanan kami di tahun yang akan datang dengan kekuatan dan semangat yang baru. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan menghentikan langkah kami, melainkan menyertainya. Kami juga percaya pada firman-Mu ya Tuhan, yang baru saja kami renungkan, menjadi bekal kami menghadapi tahun yang akan datang ini. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, entah sudah berapa lama dan apapun sakitnya, dimanapun dirawat dan dijaga. Tuhan, peliharalah mereka, berikan mereka tetap bisa tertawa dan bersorak-sorai, sekalipun tubuh mereka sakit. Jangan biarkan sepanjang tahun mereka menangis dan mencucurkan air mata. Pun keluarga yang merawat, Tuhan berikan berkat yang sama, agar mereka dipenuhi oleh cinta kasih, dan Tuhan berikan kesempatan untuk merasa bahagia. Betapapun tidak selalu mudah merawat saudara atau keluarga yang sakit, sekalipun sudah terbiasa. Ya Tuhan yang makasih, berikanlah keringanan sakit, bahkan kesembuhan yang sempurna menurut kasih setia dan kemurahan-Mu bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan-pergumulan keluarga yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu di sepanjang tahun 2023, yang masih menyisakan pergumulan yang belum usai, sedang besok mereka sudah memasuki tahun yang baru. Tolonglah mereka ya Tuhan, beri keadaan yang lebih baik di tahun yang akan datang ini. Biarlah sisa-sisa pergumulan itu bisa diselesaikan di hari-hari mendatang. Pulihkanlah pula luka-luka yang terjadi di antara mereka, suami istri, orang tua anak, di antara anak dan keluarga besar, supaya kami bisa ringan memasuki tahun yang baru. Bapa yang makasih, kami juga berdoa untuk semua kesulitan yang belum teratasi. Tuhan berikan jalan keluar pada waktunya. Kami memohon kepadamu, biarlah kantung benih semangat untuk melakukan sesuatu yang baik di tahun depan Tuhan berkati. Biarlah air mata yang masih terbawa Tuhan hapuskan dari mata kami. Kami hendak memasuki dan menjalani waktu di depan sana bersama dengan Tuhan yang kami percaya akan memberi kami pengalaman seperti mimpi, oleh karena kami tidak menduga ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang baik dan keajaiban-keajaiban, karya-karya Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan. Kami mohon semua air mata yang telah kami jalani bersama sebagai jemaat, Engkau hapuskan, untuk kami memasuki tahun yang baru dengan semangat dan sukacita. Namun kami tetap bersyukur untuk semua pengalaman bersama kami sebagai gereja, karena kami tumbuh di dalamnya, baik melalui pengalaman air mata maupun tertawa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan yang makasih, di sepanjang tahun kami melihat
banyak air mata dan tangisan di balik sorak-sorai dan tawa di antara anak bangsa. Kini kami menghadapi tahun politik di mana kami akan memilih para pemimpin daerah maupun pemimpin negara, wakil-wakil rakyat, dan pemimpin-pemimpin yang lain. Beri kami hikmat bijaksana-Mu, supaya kami bisa menjatuhkan pilihan yang tepat, sehingga negara ini tidak jatuh kepada orang yang tidak Engkau kehendaki. Turutlah bekerja ya Tuhan, dalam menentukan pemimpin yang hendak Engkau pakai untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, perdamaian dunia kami bawa dalam doa kepada-Mu. Lihatlah kiranya air mata, tangisan, bahkan darah yang tertumpah di Palestina dan di Ukraina ya Tuhan. Tuhan, hadirlah dan hentikanlah peperangan yang masih berlangsung. Tuhan, hentikanlah air mata dan pertumpahan darah. Ubahlah menjadi tawa dan sorak-sorai pada waktunya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di tahun yang akan datang ini. Tetapi di penutupan tahun ini ya Tuhan, kami bulatkan tekad kami bersama untuk berjalan maju walau sambil menangis, dengan tetap menabur atau membawa kantong benih, dengan satu keyakinan, pasti kami akan menuai dengan sorak-sorai. Semua doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga Allah, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Dasar firman Tuhan kita kali ini diambil dari Mazmur 156 ayat 5-6 yang berbunyi demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dengan segenap hati kita angkat pujian, Ajar Kami Tuhan. Ajar
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik dan makasih, hari ini kami bersyukur karena Engkau telah memberikan berkat kepada kami. Dengan tulus, kami hadir di hadapan-Mu, membawa persembahan hati dan hidup kami. Kami berdoa, semoga persembahan ini dapat digunakan untuk mengungkapkan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lanjutkanlah hidupmu dengan percaya pada penyertaan-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghapuskan segala cucuran air mata di tahun yang telah berlalu, menyertai langkah maju dan taburanmu, hingga kau petik hasil dari pekerjaan Tuhan yang luar biasa di tahun yang akan datang. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan menyertai kita. Amin. Tinggal sesaat lagi kita akan memasuki tahun 2024. Kita tidak tahu rancangan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Dengan hati yang penuh pengharapan, kita akan menaikkan pujian, "Tak Ku Tahu Kan Hari Esok."